Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru terkait dengan 3 tahapan pengangkatan tenaga honorer jadi P3K 2024. Apakah nantinya diangkat tanpa tes teman-teman ya? Kita langsung saja to the point ke informasinya. Di sini teman-teman ya, kami sudah sediakan informasinya terkait dengan hal ini ya. Kita coba bahas ya secara mendetail. Mana ya datanya? Ini kita lihat teman-teman ya, ini dia. Ini kita lihat untuk dari Kemenpan RB, penyelesaian proses pengangkatan tenaga honorer untuk jadi P3K 2024 ini pun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 mengenai ASN, di mana teman-teman perlu ketahui penyelesaian tenaga honorer atau non ASN ini paling lama dilaksanakan 31 Desember 2024 teman-teman ya. Kemudian setelah itu nantinya instansi pemerintah tidak bisa lagi untuk merekrut honorer. Maka itu penting kiranya untuk para honorer itu tahu bagaimana proses tahapannya. Adapun data 2,3 juta hingga 3 juta honorer yang divalidasi dan diverifikasi di BKN. Nah, tahapan pengangkatan tenaga honorer ini berdasarkan database BKN. Ya, jadi sudah sangat jelas di sini teman-teman ya, bahwa teman-teman yang masuk dalam database BKN itu akan menjadi prioritas untuk pengangkatan menjadi ASN. Tentu penasaran kan apa saja tahapan dalam proses pengangkatan non ASN menjadi P3K. Jadi seperti disampaikan Kemenpan RB bahwa pengangkatan kinerja lah yang akan jadi proses pemilihan dan seleksi tanpa tes honorer menjadi P3K 2024. Wow, jadi kita lihat di sini ya, ada namanya seleksi tanpa tes ya, terutama P1 ya. Di sini dikatakan, jadi seperti disampaikan Kemenpan RB bahwa pemeringkatan kinerja yang akan jadi proses pemilihan dan seleksi tanpa tes honorer menjadi P3K 2024. Jadi ada penilaian kinerja teman-teman. Berarti ini penilaian kinerja ini dari atasan sih sebenarnya kalau menurut saya ya. Karena yang bisa melihat kinerja honor yaitu atasannya di kantor. Dan ini bisa menjadi proses pemilihan dan seleksi tanpa tes. Ini harus hati-hati teman-teman ya. Nah, tahapan pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K diantaranya pertama akan memakai model pemeringkatan, bukan ambang batas nilai. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi tahapan pertama untuk pengangkatan menjadi ASN P3K itu tanpa tes. Jadi tidak ada ambang batas nilai. Jadi nantinya akan ada model pemeringkatan. Artinya ada semacam perankingan. Itu berdasarkan kinerja teman-teman ya. Wow, ini luar biasa. Jadi yang pertama itu tanpa tes. Kemudian jika 3 juta tenaga honorer yang masuk database BKN itu masuk daftar lolos validasi dokumen, maka bisa masuk ke platform khusus penilaian kinerja. Jadi nantinya akan ada penilaian kinerja untuk honorer teman-teman ya. Termasuk mungkin berdampak di PMM karena honorer itu bisa juga mengisi penilaian kinerja di PMM teman-teman ya. Oke, teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa masuk dalam penilaian kinerja untuk pengangkatan tanpa tes itu apabila teman-teman lolos validasi dokumen. Ya, itu yang kedua. Kemudian ketiga, melalui prioritas di mana para tenaga honorer yang ada di urutan puncak peringkat maka dijadikan prioritas pengangkatan menjadi P3K 2024. Dengan begitu, tahapan pengangkatan tenaga honorer alias murni dari hasil penilaian kinerja masing-masing non ASN. Jadi jangan sampai kamu lengah, malas dan bolos kerja hingga berlarut-larut. Gimana? Apakah para tenaga honorer siap diangkat jadi ASN P3K tahun 2024? Artinya apa teman-teman ya? Artinya salah satu hal yang menjadi penentu bahwa teman-teman diangkat menjadi ASN itu tergantung dari penilaian kinerja atasan. Misalnya kalau guru itu kan di sekolah, jadi nanti akan mendapatkan penilaian kinerja dari kepala sekolah teman-teman ya. Logikanya seperti itu. Ini resmi teman-teman. 3 tahapan dalam pengangkatan honorer menjadi ASN P3K tanpa tes teman-teman ya. Ada yang tes dan ada juga yang tanpa tes. Dan untuk lebih jelasnya teman-teman bisa simak berita dari Kemenpan RB. Penghentian ASN, 13 organisasi profesi, 14 digitalisasi manajemen ASN, 15 penyelesaian sengketa ASN, dan 16 adalah penataan tenaga non ASN. Ibu dan saya hormati,
Pertama, penguatan budaya kerja dan citra institusi. Pada bagian ini akan diatur bahwa nilai dasar yang ada di Undang-Undang ASN akan berlaku sama untuk semua instansi pemerintah. Hal ini tidak seperti kondisi sekarang di mana instansi pemerintah memiliki nilai dasar masing-masing yang sangat rentan untuk diubah apabila terjadi perubahan kepemimpinan, sehingga kurang mengakar dalam diri pegawai ASN. Di dalam bagian ini juga akan diatur bahwa pegawai ASN yang melakukan pelanggaran nilai dasar dan kode etik serta kode perilaku akan diberikan konsekuensi. Yang kedua adalah terkait perluasan ruang lingkup dan mekanisme bekerja P3K. Diperlukan perluasan konsep P3K agar pegawai dapat bekerja secara paruh waktu sesuai kesepakatan kerja. P3K agar pegawai dapat bekerja secara paruh waktu sesuai kesepakatan kerja. P3K yang bekerja secara paruh waktu diperuntukkan untuk jabatan non-manajerial. Selain itu akan dapat juga mengenai nomor identitas pegawai negeri sipil, NIP PNS dan PPK yang bekerja penuh waktu berlaku nasional ditetapkan oleh BKN. Nah, ini saya minta kalau ada slide skenario kemarin, Bapak sekalian, kami sudah siapkan skenario dari 2,3 juta. Sebenarnya sebagian ada yang telah kita selesaikan di dalam penerimaan ASN di tahun 2021, 2022, dan 2023. Ini Pak Ketua, beberapa hal terkait dengan berdasarkan instansi 66 pusat, 512 daerah, total 595. Nah, perkembangan pendataan ASN kita lihat Bapak sekalian, dari total 2,355 ini yang non ASN lulus seleksi 2021 sudah 1.585. Kemudian non ASN lulus seleksi 2022 itu 317.148. Kemudian peserta seleksi ASN 2003 adalah 669.054. Ini proses seleksi sedang berlangsung. Nah, ini yang kemarin Mbak Ketua kami dapat komplain berat dari teman-teman fresh graduate. Karena dari total ini yang kita lakukan rekrutmen sekarang, 80% isinya honorer dan THK 2. Karena ini sesuai dengan mandat anggota dewan, honorer diminta diberesin dulu. Hanya 20% yang fresh graduate. Fresh graduate ini komplain berat ke kami. Kami ini siap mengabdi kepada bangsa negara, kenapa kok kami hanya 20%? Tidak 80%. Sampai mereka komplain berat. Oleh karena itu, jika nanti disepakati anggota umat di 2024 porsi fresh graduate akan kita tambah lagi tanpa mengurangi hak untuk menyelesaikan untuk honorer. Karena faktanya banyak kabupaten kota membutuhkan fresh graduate anak-anak yang lulus tenaga akuntansi, keuangan, teknologi dan kabupaten kota. Inilah formasi yang sekarang Pak Ketua, sebagaimana rekomendasi anggota Dewan untuk menyelesaikan yang honorer terlebih dahulu, maka komposisinya formasi khusus 80% dan 20%. Dan sebagaimana saran anggota Dewan juga kepada kami, maka reformulasi kemarin yang kami kerjakan adalah tidak dari yang umum. Jadi reformasikan kemarin ada yang lulus, ada yang tidak. Ada yang hanya 14%, sehingga banyak yang kosong. Nah, untuk direformulasi sampai 70%, kan rata-rata 30% ya kemarin. Kita reformulasi lulusnya 78%. Nah, tapi untuk yang bisa reformulasi ini syaratnya yang